Jadi kalau dia kan tipe pendeta yang apa ya, yang menduitkan ini ya, hidup mewah dari Injil lah bisa dikatakan. Maaf aja, hidup mewah dari Injil menurut saya. Jadi saran saya kepada Gilbert sebenarnya kalau tidak mau dengan stigma pendeta mewah yang sudah disematkan dalam dirinya, dia harus berani lepaskan harta. Berani nggak dia lepaskan harta kekayaannya? Berperan, dia teladanilah pendeta Daniel Alexander. Ya, Shalom, Om Swastiastu, teman-teman yang ada di Indonesia, di Eropa, dan ada di Afrika, di Kanada, di Amerika, dan di Hawaii ya. Nah, dari Kanada sudah saya sebutkan juga, dan juga di Australia, di New Zealand, di Hong Kong, di Cina, di Taiwan, di Korea, di Jepang, dan yang ada di India, Vietnam, Malaysia, Singapura, di Thailand, di Kamboja, semua yang berbahasa Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia, apapun kewarganegaraan Anda dan kebangsaan Anda. Kita semua rombongan para nabi menyapa dari channel sementara Hagios Eropa ya. Sebenarnya kita dari channel panas Joseph Paulus Sang yang sedang diasap oleh Menkominfo karena ketakutan. Dan sekarang kita sedang menyuarakan suara kenabian bagi pendeta Gilbert dan pendeta Gomar agar bertobat dari roh antikristus. Haleluya. Kalau di Papua itu memang kita tetap harus berpegang bahwa kita tidak boleh menumpahkan darah sesama kita. Memang ada roh keberanian itu karena penindasan yang kelewatan ya. Saya kan pernah berinteraksi dengan mereka ya, jadi kasihan sekali sebetulnya. Ada pembodohan yang luar biasa. Masalahnya orang-orang yang teriak seperti saya diberangus langsung. Nah, makanya caranya ya harus dengan begini, supaya kita jangan menumpahkan darah, tapi kita dengan berteriak. Seperti Yohanes Pembaptis waktu nuding Herodes ya, berzina. Seperti Nathan waktu dia datangin Daud. Seperti itu. Suara-suara kenabian, para nabi itu waktu dia mengkritik para raja-raja Israel dan para raja-raja Yehuda yang meninggalkan Tuhan. Itu benar-benar ya, yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, yang tidak boleh adalah kita angkat senjata. Nah, makanya yang di Papua ini kita doakan supaya kasih itu lagi melingkupi mereka. Karena mereka memang sebagian besar orang-orang Kristen di Papua sudah banyak meninggalkan kasih mula-mula. Mereka melakukan tradisi. Karena apa ya? Karena asalnya dari pendeta-pendetanya. Nah, sekarang pendeta-pendetanya mulai bertobat. Tetapi dalam kondisi sudah begini, sudah mau perang saudara. Itu memang Papua itu hanya bisa didoakan. Makanya kita support Pak Pendeta Daniel Alexander itu, ya. Walaupun saya sebelumnya tidak pernah bertemu beliau ya, tetapi saya sudah banyak dengar ya hal-hal tentang Pak Daniel Alexander ini. Makanya kita teman-teman tiap bulan tetap support ke Yayasan Pesat, sisihkan. Daripada kamu kasih perpuluhannya ke gerejanya Gilbert atau ke gereja-gereja yang pendeta-pendetanya pakai barang mewah, mendingan kirim ke tempatnya Pak Daniel Alexander. Ya, perpuluhannya. Kalau Anda ada berkat, kirim ke rekening Pak Junior Stopping untuk bikin buku Pancasila. Target saya sampai akhir Juni ya, kita akan kumpulkan uang itu. Terus kita stop, kemudian berapapun, ya udah kita harus terima gitu. Nah, selanjutnya kita akan kembali berdiakonia lagi, syukur-syukur nih kalau teman-teman jadi bikin yayasan, maka kita support lagi supaya kita bisa kasih makan orang se-Indonesia ya. Di masa-masa ini nggak akan makin benar deh ini. Ya, hanya kita mau kasih makan. Roh keberanian itu, ayo kita salurkan dengan memberi makan berdiakonia. Ya, roh keberanian itu. Yang penting itu pakai hikmat ya, jadi berhikmat. Jadi kalau Anda belum bagus, ya belum ini, semua direncanakan. Kita itu nggak boleh punya takut, karena kalau takut nanti Jokowi sendirian. Ya, para nasionalis ini sendirian. Bagaimanapun juga nasionalis nggak ngurusin minoritas loh. Kita yang harus mengurusi diri kita sendiri, teriak kepada orang yang kita pilih untuk menyuarakan suara kita. Itulah negara demokrasi. Jadi Anda nggak bisa mengharap mereka, kan dia tahu sendiri. Oh enggak, Anda harus teriak terus.
Masalahnya itu kemudian takut, kayak PGI. Takut. Gimana cara menyuarakannya coba? Takut, di set up semua. Jokowinya malah ditekan sama PGI kan. Nah itu yang saya bilang. Kemarin saya bilang tuh waktu itu. Lihat ya, saya itu pernah nolong orang. Orangnya itu nggak pernah minta tolong sama saya cuma kasihan. Ya kita tolong aja toh, karena ada yang ngasih tahu. Terus habis itu orangnya cuma ngomong apa? Loh aku tidak merasa terancam kok. Aku tidak merasa perlu ditolong kok. Saya kaget. Habis begitu, tiba-tiba orang ini malah nyalahin saya. Kamu sih terlalu banyak ikut campur, jadi saya tambah susah. Ya toh? Orang yang Anda tolong, kalau dia tidak pernah minta tolong ke Anda, terus suatu ketika Anda dengan gara-gara pertolongan itu, atau tanpa sengaja, kemudian dia malah mendapat tekanan. Terus apa yang dia katakan kepada Anda? Saya itu nggak pernah minta ditolong loh. Kamu tiba-tiba datang dan sekarang saya ditekan karena aktivitasmu. Nah, jadi jangan nolong orang yang orangnya sendiri nggak butuh ditolong. Walaupun Anda tahu dia sudah keper-keper, udah kecer-kecer, udah mencret darah, udah muntah darah. Jangan ditolong kalau dia nggak minta tolong. Lalu dia nggak minta tolong kok. Ya, atau Anda coba dulu dikit. Dia meresponi pertolongan itu enggak. Kalau enggak, stop. Karena jangan-jangan nanti Anda justru mencelakakan dia. Atau Anda akan disalahkan sama dia. Nah, sebaliknya juga sama. Ya, Anda sendiri sebagai orang yang minta tolong, kalau Anda sendiri butuh pertolongan tapi nggak minta tolong, bagaimana orang mau tolong Anda? Kan tadi sikapnya tadi, orang bijaksana, orang yang bijak, ya kalau ngeliat orang lagi susah, nggak akan langsung ditolong. Dia lihat-lihat dulu, dia tanya dulu, dia cek dulu situasinya semua. Ya, karena banyak sekali kita maksudnya nolong, ya malah akhirnya dituduh memperkosa. Tadinya bermaksud menolong, akhirnya dituduh kita pedofil. Tadinya mau menolong, katanya dituduh kita malah jadi penadah. Tadinya kita mau nolong, ya kan, katanya kita disebut kurir narkoba. Banyak, ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di Indonesia ya. Kalau Anda lihat di penjara itu, mungkin ya tidak sebagian besar, ada beberapa orang yang benar-benar dia cuma nolong. Ya, ada seorang kakak ya, saya waktu pelayanan penjara ada seorang kakak cerita ya, seorang ya udah umur inilah, waktu itu saya masih muda sekali, masih muda sekali, dia sudah umurnya 2 kali saya, mungkin waktu itu saya masih umur 25-an ya, waktu baru-baru saya melayani jadi pendeta. Orang ini sudah tua, dia itu cuma gara-gara nolongin adiknya, ya nolongin adiknya, terus dia masuk penjara gara-gara nolongin adiknya, karena dia bantu tanda tangan apa begitu ya. Terus dia dilibatkan masalah itu. Gara-gara dia tanda tangan di situ untuk menjamin adiknya. Nah karena dia sebagai penjamin, dia ikut masuk. Dituduh berkong kali kong dengan adiknya. Adik kandungnya. Ya, adik kandungnya terus mana? Bebas, lolos. Adik kandungnya lolos. Nah kadang-kadang itu begitu. Jadi kalau dia orang yang nggak minta tolong, jangan kamu tolong. Karena belum tentu dia sendiri minta tolong, butuh pertolongan. Kedua, kalau Anda butuh pertolongan, ya Anda kudu teriak. Jangan, karena orang yang bijaksana juga nggak akan langsung tolong Anda kalau Anda nggak minta tolong. Kalau Anda minta tolong saja, dia akan cek benar nggak, benar butuh pertolongan nggak nih. Itu juga sama. Nah, ingat ya, Pak Jes Khaliot, beliau itu kan sudah tua ya, dan sudah pensiun sebagai uskup. Jadi beliau itu juga sudah cukup bijaksana ya. Saya tadi mau tampilkan, tapi ini saya masih belum bisa connect ya. Saya tadi mau tampilkan, tapi belum bisa connect saya. Saya belum bisa connect ke ini ya, di iPad satunya. Nah, saudaraku, jadi teriaklah. Tapi sementara Gilbert malah menyuarakan roh ketakutan. Wah, hati-hati lu, nanti kena kamu masalah hukum. Wah, nah di Indonesia itu ya Anda diam-diam saja bisa kena masalah hukum. Nah, lalu pertanyaannya apa persoalan tadi ya? Oh, ini Paul kena hukum Indonesia. Iya, kalau bisa pulangin saya. Masalahnya bisa nggak pulangin saya? Nggak bakal bisa. Bukan saya sombong, bukan. Kita tuh sudah ngerti hukumnya. Nggak bakal bisa. Dan polisi tahu tidak tahu, nggak mungkin nggak tahu. Ya dia tahu prosedurnya. Makanya hari ketiga langsung di DPO kan saya toh.
Pinter Pak Kapolri ini. Langsung, karena sudah tahu nggak bisa dipulangin. Begitu ini orangnya ada di mana? Orangnya ada di Eropa Pak, entah di Jerman, entah di Belanda. Ya udah langsung di DPO-in aja deh. Satu, saya juga nggak bakal memperadilankan, nggak bakal nyalain, nggak bisa juga, ya kan? Kenapa? Nggak bisa, saya harus pulang ke Indonesia dulu kalau saya mau memperadilankan. Keduanya juga untuk menenangkan masyarakat di DPO saja, langsung di DPO langsung, DPO tersangka. Hari pertama dilaporkan, hari kedua langsung tersangka, hari ketiga langsung DPO. Gila, lebih cepat daripada teroris saya. Lebih cepat dari teroris, lebih cepat daripada yang lain-lainnya. Wow, ini kasus paling cepat deh saya ini. Kasus paling cepat. Artinya apa? Ini pandai. Ini Pak Kapolri pandai. Memang dia sesuai prosedur. Itu prosedural benar. Ya orang pinter ya begitu ya. Dan saya juga ngerti. Bisa nggak dipulangin? Nggak bisa. Usaha, ya bisa usaha. Ya, namanya harus berusaha mereka. Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, kalau saya tak tunjukkan buka semua, kan nanti dikira sombong, nantang. Jadi saya nggak buka semua, saya biarin aja gitu loh. Wah, maksudnya masih gini. Sama ini masuk warga negara Indonesia. Bodoh banget ini lawyer. Ini dokter hukum tapi gobloknya minta ampun nih lawyernya si Gilbert ini. Iya kan? Gobloknya minta ampun. Di Eropa ini bisa kewarga negaraan ganda. Dan untuk menjadi warga negara Eropa, Anda tidak perlu melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Gobloknya minta ampun dokter tapi gobloknya minta ampun. Heran ini nggak beda sama orang Islam. Karena itulah kalau orang sudah dihinggapi roh ketakutan dan roh cinta akan uang itu begitu. Gitu ya, nggak bisa lah. Di Eropa ini ada bisa double warga negara dan banyak. Di Eropa ini ada warga negara Jerman yang dia masih punya kewarganegaraan Turki nggak dilepas. Banyak dan boleh warga negara ganda boleh di sini. Atau Anda melepaskan kewarganegaraan sebelumnya tanpa Anda harus laporan ke sana. Pokoknya dibiarkan saja, nggak usah diurus. Memang begitu prosedurnya. Ya, memang begitu prosedurnya. Ada prosedur cepat nggak ada. Itu kan itu nggak usah saya cita-citain. Semua itu ada caranya. Kalau nggak ngerti ya bodoh banget. Komentar-komentarnya komentar-komentar bodoh, komentar-komentar retorika semua nih. Ya si Gilbert ini. Saya nggak usah tayangin lagi ya, ntar GR juga dia. Nggak perlu nanti. Jadi intinya apa? Yang dia sebagai memang roh ketakutan. Ya, dan Anda tidak perlu takut karena tapi malah saya terima kasih ya teman-teman. Saya lihat yang komen-komen di live chat sama di komennya cuma 2 yang bela Gilbert. Saya pikir ini orang bikin acara sendiri menyebarkan ketakutan dan saya bersyukur teman-teman sudah hilang rasa takutnya itu. Dan dia semua komen-komennya lihat semua ya. Hanya 2 yang belain Gilbert. Ya, yang lain semua ini semua. Kenapa ya? Saya harap teman-teman semua sudah sadar. Kalau Anda takut terus ya Anda akan terus ditindas terus. Karena Anda selalu takut terus ya ditindas terus. Tapi kalau Anda mulai berani ngomong, suara Anda akan didengar. Percaya saya. Dan memang orang Islam akan nakut-nakutin 98. Jawabannya apa Pak Susu Guda kalau orang bilang 98? Lakau. Nah, gitu dong. Begitu ngomong 98, jawabnya langsung lakau. Gitu ya. Jangan takut. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Pak Le, ini kali Lisoy dulu ya. Kali Lisoy, silakan. Ya, Pak. Halo. Halo, Pak Shalom. Paul. Swastiastu. Ya, oke, Horas. Pak Paul. Ya. Ini terkait tema ini ya. Kalau saya sih dengan kedua orang ini, Gilbert dan Komar Gultom, ya dari dulu memang kurang respect sih. Ya pribadi ya, saya itu pribadi saya. Tapi dengan perjalanan waktu, saya lihat sih ya semakin ya. Saya lihat sih di Gilbert itu di media buat meminta maaf nih, saya baca nih meminta maaf karena kasusnya Pak Paul, intinya meminta maaf mewakili para pendeta. Kalau menurut saya terlalu kebablasan menurut saya kalau dia mewakili pendeta ya. Nah belum tentu itu yang dari Poso buat surat terbuka ke Jokowi itu kan pendeta. Apakah setuju itu pendeta yang membuat surat terbuka itu
si Gilbert mewakili dia, belum tentu ya. Apalagi di Zoom ini orang-orang Poso juga kan udah sering ya berbicara tentang keadaan di Poso. Ya, jadi ya kalau menurut saya kebablasan dan terlalu berani ya, bukan berani, terlalu lancang lah ya kalau kasarnya bisa dikatakan untuk mewakili para pendeta gitu. Ya Gilbert ya sudah stigma pendeta kaya sih sudah melekat dalam dirinya ya. Jadi semakin banyak ngomong dia semakin orang nggak respect gitu. Dia tidak sadar itu. Dia nggak sadar. Dia seperti yang dikatakan teman-teman yang lain bahwa zona nyaman sebenarnya. Jadi terlalu berani dia mewakili pendeta, seluruh pendeta untuk meminta maaf kepada umat seberang. Katanya sudah terkoyak-koyak perasaannya. Nah sekarang dia mikir nggak orang sudah terpenggal kepalanya di Poso sana? Ya kan? Ada nggak komentarnya tentang itu? Berani nggak dia menuntut orang sana untuk mewakili, untuk minta maaf dengan rakyat Poso? Kan tidak. Untuk itu dia nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau urusan ke sana, maka memang penakut sih ya dia ya. Udah ini pendeta hedonis ya Pak ya, kalau menurut saya sih seperti itu, udah terlalu enak hidup mewah gitu. Jadi ya nggak pantas lah dia mewakili para pendeta gitu. Jadi kalau dia kan tipe pendeta yang apa ya, yang menduitkan ini ya, hidup mewah dari Injil lah bisa dikatakan, maaf aja, hidup mewah dari Injil menurut saya. Jadi saran saya kepada Gilbert sebenarnya kalau tidak mau dengan stigma pendeta mewah yang sudah disematkan dalam dirinya, dia harus berani lepaskan harta. Berani nggak dia lepaskan harta kekayaannya? Berperan, dia teladanilah pendeta Daniel Alexander. Berani nggak dia melakukan hal seperti itu? Lepaskan semua kekayaan, baru kita percaya. Kalau dia ngomong ini itu tapi hidup mewah terus, ya kita juga nggak percaya. Makanya orang-orang sekarang udah pada sadar lah gitu loh Pak. Orang-orang kayak gitu udah nggak di ini, orang nggak respect orang sama orang pendeta-pendeta seperti itu. Saya nggak respect dengan yang seperti itu Pak. Dia terlalu zona nyaman lah, zona nyaman dan zona aman. Itu menuai kekayaan dari Injil dialah itu. Kalau menurut saya itu pendapat saya. Kemudian ya. dengan PGI ya inilah ya udah sama-sama kita tahu lah Pak. Nggak usah dikomen, udah terlalu banyak kejadian lah yang membuat apa ya kita orang Kristen nggak terlalu respect dengan PGI. Itu mereka nggak hadir untuk hal-hal yang memang di mana kita sangat didiskriminasi ya. Mereka diam kok. Dengan kejadian Poso saya lihat nggak terlalu banyak komentarnya mereka ya yang di PGI itu. Ya itu kalau menurut saya sih seperti itu Pak Paul. Jadi Gilbert tolong ini aja sampaikan pesan kalau memang dia tidak mau dikatakan sebagai pendeta mewah, lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pendeta Daniel Alexander. Ya, betul. Itu aja. Lepaskan semua harta kekayaannya. Menginjili benar-benar. Jangan mendapatkan kekayaan, kemewahan dari Injil. Bukan menderita karena Injil ya. Dia kaya dari Injil. Itu aja. Lakukan dulu hal yang dilakukan oleh Daniel Alexander. Baru kita percaya apa omongannya. Itu aja Pak Paul. Thank you. Luar biasa. Cuman kita tetap harus kasih ini ya berita ya. Coba lihat. PGI minta Jokowi turun tangan terkait label novel CS radikal. PGI itu pernah minta Jokowi turun tangan masalah Yasmin nggak ya? Kelihatannya nggak didengar ya sama PGI masalah Yasmin, ya disuruh sabar, disuruh berdoa. Harusnya PGI itu nyuruh novel bahwasanya suruh berdoa saja nanti, ya kan? Malah dia ikut-ikutan untuk membelain novel Baswedan, padahal kita sudah yakin A1 kalau novel Baswedan ini Taliban. Lihat ya, Ketua Umum PGI Komar Gultom meminta agar Joko Widodo turun tangan untuk menyelamatkan kondisi KPK saat ini. Gila ya ini orang ya.
kondisi komisi dari upaya pelemahan yang terjadi saat ini ya. Hal itu disampaikan saat menerima perwakilan dari pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan di kantor PGI Jakarta. PGI akan menyurati Presiden untuk dapat segera mengambil tindakan penyelamatan lembaga anti rasuah. Loh, justru dengan memecat Novel Baswedan CS ini, maka KPK selamat dari orang-orang seperti Anies Baswedan. Komar mengaku sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi belakangan ini. Terlebih pegawai yang dipinggirkan saat ini banyak yang sedang menangani kasus korupsi yang sangat signifikan. Nah, Gubernur DKI Jakarta saja nggak pernah diurus. Si Komar ini jangan-jangan sudah makan uang banyak ini. Saya yakin ini pendeta rakus ini. Tahu aja Pak Paul. Iya, itu tuh biasa itu Pak, itu bukan rahasia lagi Pak. Saya baru ingat yang in memoriam itu ya, saya sih nggak memoriam beliau ya, yang dikasih 20 miliar untuk mengatakan bahwa Tuhan berkata Prabowo yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nggak tahunya meleset Tuhan berkatanya, Tuhannya siapa yang dia sembah itu nggak tahu, Tuhan yang mana. Ceritanya, ia melihat pelemahan KPK terlihat memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, tes wawasan kebangsaan. Komar turut khawatir ke depannya pegawai KPK akan berpikir ulang untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional sesuai kode etik. Kalau saya berharap untuk menjadi ketua PGI itu harus tes kebangsaan dulu ya. Jangan-jangan Komar ini agen khilafah. Antikristus ya. Iya. Benar. Iya loh, jangan-jangan loh. Karena dia mengatasnamakan Kristen kan, roh antikristus kan, ada di tengah-tengah kita, dan mereka adalah orang yang berasal dari kita sendiri kan. Antikristus berasal dari kita sendiri loh. Iya. Serem loh. Antikristus itu dari kita sendiri loh, pendeta-pendeta. Karena khawatir mereka di-TWK-kan dengan laporan etik. Oh benar, toh justru benar. Saya kok curiga Komar ini agen khilafah. Ya kan, antikristus. Tak hanya itu, Komar mengaku heran terhadap pernyataan Presiden Jokowi yang awalnya tidak ingin menggunakan TWK sebagai dasar pemberhentian pegawai KPK. Justru sebaliknya, ia menilai pernyataan itu tak ditindaklanjuti dengan baik. Loh, justru karena PGI Jokowi itu ditekan, maka kita teriak balik semua, ya kan? Dan Jokowi dapat angin dari kita, orang-orang kayak kita, rakyat jelata. Dan harusnya memang harus diberhentikan, walaupun Kristen juga nggak urusan. Kamu tidak lolos tes wawasan kebangsaannya harus diberhentikan. Bahaya. Tak hanya itu, Gorman mengaku heran. Siapa sebenarnya yang menjadi presiden? Tanya dia. Loh, siapa yang jadi presiden? Kamu tanya. Sebelumnya beberapa orang penyidik KPK yang tak lolos TWK telah menemui Ketua Umum PGI, Komar Gultom. Kedatangan mereka disebut untuk membantah tuduhan isu kelompok Taliban dalam internal KPK. Harusnya datangnya bukan sama PGI, datangnya sama NU loh. Kenapa datangnya sama PGI? Harusnya datangnya sama NU. Yang bisa mengidentifikasi Taliban kan NU. Harusnya datangnya sama Yusuf Kala, kan yang ngajak-ngajak Taliban datang kan Yusuf Kala. Ini aneh banget nih ya. Saya yakin, hakul yakin si Komar Gultom ini antikristus agen khilafah. Kalau dia agen khilafah kan dia berarti kan antikristus toh. Ya, apalagi kemarin statement-statementnya yang tidak baik ketika ada orang yang sedang menyatakan kebenaran, ya, dia malah nggak ngurusin GKI Yasmin, malah ngurusin Novel Baswedan. Oh, ini kan namanya dia sedang memberi angin kepada khilafah. Kan kurang ajar, bangsat biadab ini pendeta kan. Oh iya, bangsat biadab ini pendeta ini agen khilafah ini. Ya terkutuklah. Ya kan, wah terkutuk. Orang-orang yang munafik ini. Nanti dia dikira mewakili daripada dia punya orang Kristen. Agama lagi. Wah, bahaya kan? Kalau PGI mewakili orang Kristen loh Pak. PGI itu mewakili orang Kristen di Indonesia memang Pak. Itu kan berarti loh, itu sudah dengan sendirinya Pak. PGI itu berarti mewakili orang Kristen di Indonesia. Kalau kan karena dia organisasi gereja terbesar di Indonesia. Makanya dia berani mengklaim saya bukan pendeta. Padahal di Indonesia itu organisasi pendeta bukan cuma PGI. Nah, minoritas dijadikan bemper dong jadinya ini. Oh iya, demi ininya dia, demi syahwatnya dia. Makanya saya bilang, terkutuklah orang ini. Bahaya.
Ngeri sekali ini PGI ini, agen khilafah. Nah, ditambah lagi Gilbert kloninya kan, Gilbert sesama hamba uang kan. Mengerikan sekali. Nah, ini yang harus kita waspadai justru yang ada di Indonesia. Kita harus waspadai gerakan-gerakan seperti ini. Nah, yang begini-begini inilah yang harus kita waspadai, pengkhianat-pengkhianat yang dari kita sendiri. Ketika kita sedang menyuarakan suara rakyat kecil dan keberanian, tiba-tiba seperti ingat ya gereja zaman gereja dalam abad ke-8, wah langsung diredam semua sama gereja. Nah, untungnya kita sekarang luar biasa ada internet dan tidak ada rakyat jelata yang bisa diredam lagi sekarang, semua berani. Tetapi kita lihat nanti tindakannya apa tiba-tiba itu tadi ya si Gilbert bawa ahli hukum segala doktor hukum. Dokter gundulmu, blow-onnya minta ampun begitu. Kamu kesini dulu ketemuin saya tak ajari hukum masalahnya. Saya jamin ya si dokter Henry itu ya, sama saya ada orang di penjara. Ayo, dia bisa lolosin orang. Oh saya udah 3 kali saya lolosin orang dari penjara. Saya bukan sarjana hukum loh. Sudah 3 kali loh saya lepasin orang dari penjara loh. Serius, udah di LP orangnya saya lolosin. Si Henry bisa nggak tuh bikin begitu? Sulit lah, saya nggak perlu dokter. Saya bisa lolosin orang dari penjara Indonesia ya maksudnya ya. Doakan supaya pelayanan kita tetap murni, konsisten, karena memang ini rawan ya, bisa ujuk-ujuk itu roh ketakutan itu bisa datang. Makanya saya selalu tolak orang-orang begitu, selalu tolak ya, karena memang roh ketakutan itu bahaya banget ya. Bisa ujuk-ujuk itu namanya ketakutan itu bisa tiba-tiba menyergap. Kitanya lagi santai tiba-tiba menyergap. Oh itu orang badan dingin semua tuh. Dan kalau kita sampai titik itu dan lewat titik itu nggak bisa balik. Ketakutan itu, wah itu ngeri sekali. Makanya hari-hari ini saya tuh banyak terus doa ya. Terus di awal kemarin saya lagi jadi selebritis dadakan, saya puasa 7 hari ya. Tujuannya memang supaya murni dan konsisten. Wah itu mengerikan ya. Betul. Luar biasa Om Jo, haleluya. Thank you ya buat supportnya. Thank you. Oke, salam Ortega. Oke. Oke, lanjut ya nih. Oke, Pak Theo William, silakan. Mana nih Pak Theo William nih? Iya, Pak Theo William. Oke, lanjut dulu ya. Halo. Ini, ya. Pak Paul? Ya. Ya, dengar ya. Dengar. Iya. Pak Paul. Ini luar biasa ini Pak Paul. Haleluya. Iya, selamat malam semuanya ya, saudara-saudara yang di live Zoom dan di live YouTube. Saya tertarik sama ininya aja sih, sama judulnya. Ini kayaknya antara pendeta dengan pendeta ini sekarang saut-sautan semua itu. Jadi rame semuanya ini. Jadi rame di medsos jadinya. Begini, Pak Paul. Kebetulan kemarin saya ada ikut lihat-lihat Pak Gilbert punya ini. Waktu dia ibadah online. Lalu dia kan ada sedikit cerita. Ya singkat ceritanya dia memang ada yang komen tentang dia, komen banyak macam lah. Saya rasa pun itu Pak Paul juga udah tahu lah ya. Ada yang katanya dia oportunis lah, hedonis lah, tapi itu semua memang terlihat sih ya di diri Pak Gilbert itu memang terlihat adanya seperti itu sih. Jadi memang saya pun ada komentar gitu ya. Tapi komentar saya rasanya kayaknya juga disalahartikan gitu sama Pak Gilbert itu. Jadi beliau ini kan suka cerita kalau dia ini kenal si A, si B, si A, si B sampai Z lah istilahnya. Nah ketika itu saya sih pengen komentarin maksudnya itu putus suaranya ya. Omongan dia itu
Lanjut. Halo. Halo, Lanjut. Pak. Iya. Ya, Pak Gilbert ini apa ya? Ketika video Pak Paul ini pertama kali nongol pun semua orang kan ini memang sih jujur kata aja pun saya pun juga kaget sih. Begitu. Nah, langsung ini kan saya kalau ingat-ingat kemarin komen orang itu dia bilang oportunis ini ya memang benar juga. Jadi dia itu seakan-akan ingin mewakili umat Kristiani dengan mengatakan begini kepada jemaat yang di seberang gitu ya. Jadi memang Pak Gilbert ini memang sedikit anti koreksi ya kayaknya ya, anti kritik ini orang. Ya. Nampaknya begitu, tapi kan kemarin ngomong, saya tidak anti kritik saudara-saudaraku. Saya tidak anti dikritik, sebab hamba Tuhan yang baik harus berani dikritik. Begitu kan. Sama juga kan, beliau kan juga bilang, oh saudara-saudaraku kita di hamba Tuhan anti hedonis. Bla bla bla. Cincinnya rembel, jam tangannya 2M. Sambil dia ngomong, saya tidak hedonis. Seperti saya bilang, saudara-saudara saya bukan orang Cina, percaya nggak? Ketawa, kodok juga ketawa, ya kan? Siapa bilang saya Cina? Kurang ajar lu, bilang ngomongin gua Cina, kodok ketawa. Gitu ya. Jelas Cina begini matanya sipit gini, kan begitu kan? Nah itu sama seperti itu ya. Iya, tapi memang ini keadaan ini memang udah sedemikian adanya ya, Pak Paul ya. Mungkin begini ya. Sebetulnya memang ada setiap kali ya, di setiap masa, di setiap zaman selalu ada suara-suara kenabian yang mengkritik kehidupan hedonis para hamba Tuhan. Bahkan Ya. Paus Francis sendiri dia kritik habis-habisan romo-romo Katolik yang di Eropa itu yang pakai Porsche loh. Ada romo Katolik di Eropa pakai Porsche, wah dimarahin sama Paus Francis. Marah-marah Paus Francis itu. Jadi harus terima bahwa itu memang ada. Dan itu tidak menjadi teladan yang baik bagi jemaat. Di setiap agama selalu ada. Bahkan saya ingat ada dikasih tonton YouTube-nya biksu yang pakai pesawat jet pribadi yang akhirnya ditangkap ya di Amerika itu ya. Dia dari Thailand, dia kabur ke Amerika terus dijemput, dipulangin, dideportasi. Begitu itu kenyataan. Hedonis itu juga itu ya, Pak. Selalu ada. Hedonis juga itu. Selalu ada, Pak. Selalu ada, Pak. Jadi kita harus harus jujur bahwa di tiap agama ada orang-orang yang memanfaatkan agama buat cari uang. Ya. Ya toh? Jualan Tuhan itu Ya. di setiap zaman dari zaman Abraham, dari zaman Nimrod sampai dengan zaman hari ini. Ya. Tapi kalau kita bicarakan nanti yang keluar adalah Penghakiman. jangan saling menghakimi, Pak. Iya, Iya. menghakimi. No, kita Begitu hanya ya. yang saya ceritakan adalah yang general, tapi kebetulan tokohnya kita kan yang berbalas pantun ini kan Gilbert dan Gomar kan. Yang entah kenapa dua orang ini terus yang nongol kan, yang di media massa kan. Lagi-lagi Gomar, lagi-lagi Gilbert, lagi-lagi Gomar, lagi-lagi Gilbert. Ya kita jadi santapan kita jadinya kan. Jadi terlepas dari kita menghakimi, mungkin kita memang sedang menyatakan apa yang nampak di depan mata yang jelas-jelas nampak. Dan tentu saja apa yang kita ukurkan ke dia akan diukurkan ke saya. Ketika saya mengatakan dia hedonisme, hati-hati. Jangan sampai saya nanti ngomong-ngomong di hedonisme, besok nanti Anda lihat saya di sini pakai Porsche lagi. Juga sama toh. Jangan sampai. Itu nanti akan diukurkan lagi ke saya. Serem itu. Wah, saya ngomong gini juga serem ya. Jangan nanti suatu ketika saya pakai apa dikit, wah orang akan hakimi saya. Selalu diukurkan begitu. Selalu ya. Itu kenyataannya. Nah, namun yang paling penting adalah saat ini adalah roh ketakutan. Yang kita nggak mau adalah roh ketakutan. Jangan sampai roh ketakutan ini. Oh enggak, Pak. Kita
freedom to speech itu ada juga, Pak. Itu ada di dalam jiwa sendiri pribadi setiap dari kita. Ya. Toh videonya nyala toh? Ya. Betul. Nah, kita tidak bisa melarang Pak Gilbert buat ketakutan, karena ketakutan juga hak setiap orang toh untuk takut toh. Nah, tetapi kita sedang mengingatkan kepada jemaat, hei jemaat hati-hati, kepada orang-orang Kristen minoritas, bukan karena saya bicara bukan atas nama Kristen ya. Saya bicara atas nama saya sendiri sebagai orang minoritas. Saya tidak mewakili kelompok tertentu. Saya mewakili diri saya dan orang-orang yang merasa terwakili. Wah, siapa saja terserah. Ya, bahkan di email saya banyak yang mengatakan, terima kasih Pak, saya ini orang Buddha Pak. Saya rajin dengarkan video Bapak kalau malam. Lalu dia orang Buddha loh. Dia merasa terwakili, Pak, saya dari orang Kejawen, orang apa, agama apa, bukan Kejawen ya. Saya merasa terwakili Pak dengan perkataan Bapak ini. Artinya siapa saja merasa terwakili, dan saya tidak mengatasnamakan Kristen. Makanya saya juga nggak keberatan dibilangin bukan pendeta, bukan oleh PGI, nggak pernah keberatan saya juga. Bodoh amat, karena memang saya tidak mewakili PGI. Karena organisasi saya juga nggak dibawa PGI, gereja saya nggak dibawa PGI. Ya, jadi nggak ada urusannya juga dengan PGI. Tapi hanya karena PGI sebagai organisasi Kristen terbesar, dan kemudian dia tiba-tiba membela novel Baswedan. Wah, ini kita sudah tahu si novel Baswedan ini udah benar-benar khilafah, agen khilafah. Lalu tiba-tiba dia bilang begitu. Wah, ini bukan jangan-jangan lagi. Saya yakin Gomar ini memang punya agenda pribadi, bukan untuk agenda kesejahteraan umat, melainkan dia agen khilafah yang sudah dibeli. Dialah Yudas itu, agen-agen antikris. Gitu, Pak. Dia boleh bertindak sesuai dengan haknya dia sebagai warga negara, tetapi dia tidak boleh mengatasnamakan PGI seharusnya. Harusnya dia mundur dulu dari PGI. Tapi kali ini dia menggunakan kendaraan PGI untuk membela novel Baswedan, dan PGI itu adalah organisasi Kristen terbesar di Indonesia. Nah, itulah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Gomar. Kalau dia seorang diri, ya boleh kita itu hak dia. Tetapi kalau atau dia bekas ketua PGI misalnya, ya boleh, namanya dia bukan ketua PGI, tapi sekarang dia masih menjabat di PGI, nggak boleh dia begitu. Karena bahkan yang dalam ranahnya dia sendiri aja nggak diurus. GKI Yasmin aja sampai sini dia nggak berani teriak. Begitu orang PGI diajak meeting sama Komnas HAM kemarin masalah Yasmin, cuma AU aja itu, cuma basa-basi doang. Artinya apa? Ini memang PGI ini adalah sekarang sudah menjadi anti khilafah, dan itu selalu ada di negara-negara Islam. Organisasi-organisasi Kristen ini digunakan untuk menyuarakan suara Islam kepada orang Kristen. Selalu ada. Nah, itu bahaya itu. Termasuk yang di Iran. Di Iran itu ada persekutuan gereja orang-orang Armenia yang digunakan untuk propaganda pemerintah Iran yang Syiah. Di Cina juga ada gereja ya yang pro pemerintah yang digunakan, dan gereja ini digunakan sebagai propaganda komunis di gereja. Oh, itu selalu ada di semua negara, itu selalu ada yang begitu. Nah, saya kira PGI ini memang tujuannya adalah untuk menghasut orang Kristen untuk takut. Itu Pak Theo. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman jangan ikut terpengaruh dengan takutnya Pak Gilbert ya. Itu haknya dia untuk takut. Cuman haknya saya juga untuk menjawab. Ya, karena yang dia umumkan di media sosial itu harus saya jawab supaya teman-teman jangan dibodohi dengan jargon-jargon hukum itu tadi. Ya, karena dia tidak tahu apa-apa yaitu kalau kenapa saya nggak singgung lawyernya, karena ampunilah Tuhan, karena dia tidak tahu apa-apa yang dia dibuat. Si lawyer ini nggak ngerti. Kalau si Gilbert tahu persis, dia tahu persis, dan dia punya kepentingan di dalamnya. Boleh saya tambahin dikit Pak Paul? Boleh. Iya. Ya kalau secara pribadi saya menilai sih sosok seorang Pak Paul dengan Pak Gilbert itu memang sama-sama ada karismanya dan sama-sama membawa berkat bagi sesama. Tapi Pak Gilbert kemarin kalau boleh saya bilang itu udah offside ya, dengan mengatakan mencari panggung sendiri dengan adanya video Pak Paul itu yang pertama kali keluar gitu kan. Nah itu dia udah offside itu di situ. Membidat-bidatkan orang gitu kan. Nah itu dia sebenarnya udah offside di sana.
Nah, karena dari situ makanya ini Pak Gilbert ini kan jadi rame, jadi ini muncullah kalimat-kalimat baru buat dia itu kan, yang selama ini mungkin jemaatnya sendiri pun nggak berani berucap gitu. Ya ini, jadi mungkin ya saya respect sih sama Pak Gilbert juga pun ya. Saya seringkali ikutin ibadah dia online. Tapi sayangnya ini mungkin Pak Gilbert nggak tahu itu saya suka ikut dia. Malah kemarin di channel dia jelas-jelas dia bilang saya baru join lah dengan begini begitu ya kan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Toh kita juga mengkritik bukan untuk menjatuhkan. Ya. Dan ada kebebasan bicara dong seharusnya ya. Kita kan boleh nggak setuju. Kayak tadi Pak Lukas Akatono kan kemarin teman-teman bilang jangan dibully dong. Ya kan, walaupun dia nggak setuju dengan kita, anggap aja dia masih takut murid baru kan begitu toh. Makanya kemarin saya mute semua teman-teman yang lain supaya jangan dibully habis-habisan begitu kan. Kesannya buat kita juga nggak baik. Kalau kita bully orang yang nggak setuju dengan kita langsung kita bully gitu kan. Kecuali dia udah mulai maki-maki udah segala macam ya kita ini ya. Iya, terima kasih Pak Theo William buat ikut bersuara. Luar biasa. Saya yang terima kasih Pak Paul. Tetap semangat, tetap bersuara, tetap bantu viralkan, Ya, bantu like, bantu subscribe video-videonya. Dan teman-teman jangan lupa di-subscribe videonya Agios Eropa ya, teman-teman, di-subscribe. Dan jangan lupa tetap men-subscribe dan like yang Joseph Paulsen karena ini saya lagi minta appeal ya, karena itu aneh sekali. Saya lagi minta appeal ke YouTube yang di Swiss, karena kita kan di bawah YouTube yang di Swiss. Nah, kita lagi appeal supaya Joseph Paulsen ini bisa dipindahkan akunnya, karena nggak fair yang di Indonesia Menkominfo-nya. Oke, lanjut dulu nih Pak Pendeta Pak Pendeta Nathanael nih, udah lama nih nggak bicara nih Pak Pendeta. Ya, Pak Theo William luar biasa. Haleluya. Shalom. Silakan Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Lama nih nggak bersuara. Iya, saya melihat sesuatu yang baru dan banyak teman baru dari YouTube maupun dari Facebook. Dan saya sementara berbagian Bali karena ada topi Bali. Ya, menarik sekali komentar dari teman-teman. Biarlah itu menjadi satu tusukan yang tajam, pedang bermata dua bagi mereka yang merasa melakukan framing ketakutan atau menakut-nakuti orang. Dan biarlah kita tidak usah takut membicarakan karena itu membantu mereka untuk ada titik balik. Nah, titik balik tentunya sesuatu yang ya sama-sama kuat atau sama-sama besar. Sehingga Pak Gilbert maupun Ketua BG itu melalui channel Panas Pak Paul ini bisa, ya kalau istilah rohaninya bertobat. Tapi hal itu perlu ada orang, ya. Maaf ya, Petrus itu rasul ya. Tetapi Paulus yang baru aja tetap berkomentar, kenapa kamu bergaul dengan mereka yang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Nah, mari Pak Paul maju terus. Karena teman-teman banyak, tapi nanti kesempatan tidak ada. Saya tetap mengikuti dari belakang. Komentar-komentar yang teman-teman tadi bagus sekali, termasuk Om Yo yang saya lihat, wah, wajahnya baru saya lihat sekali ini cukup keren sekali. Tentang hak hukum, ahli hukum. Terima kasih Pak Suhartono. Nanti kita terus mencari. Tapi satu hal tentang Godfather tadi itu sangat perlu diingat bahwa ada orang yang setiap orang tadi Pak Indro juga bicara, teman-teman bicara. Orang Kristen jangan alergi politik. Ya. Tidak harus berpartai politik, tetapi jangan alergi politik. Karena hal itu sangat menutup diri. Nah, contoh,
Saya ketemu anak muda dari desa, wah maco sekali, kerja keras, pinter. Nanti lulus SMA masuk apa? Masuk tentara. Waduh, saya senang sekali. Masuk polisi. Oh iya. Oh, sampai hari ini saya kirim ada sekarang ada istilah mitra cadangan atau apa, atau informasi masuk polisi gratis, masuk tentara gratis. Saya kirim ke desa-desa. Nah, kita bukan berpolitik, tapi jangan sampai kita tidak berpolitik. Kita tidak bisa maju, tapi orang lain bisa. Nah, biarlah kita terus menjalankan tugas kita masing-masing, karunia kita masing-masing. Tuhan memberkati. Haleluya. Iya, betul Pak. Jadi jangan alergi dengan politik. Namun ketika berpolitik jangan bawa atribut gereja. Betul. Betul, itu yang penting. Jadi jangan alergi juga. Saya memang waktu itu pernah ya, waktu saya masih melayani itu karena saya sedang mengembangkan multimedianya sebuah gereja. Lalu kita kembangkan dengan sponsorship cetak buletin yang keren banget buletinnya, bukan cuma buletin itu bukan buletin tapi majalah. Tanpa harus membebani beban jemaat. Jadi saya masukkan teman-teman ucapan selamat Natal dari orang-orang politik kan. Nah, itu kemudian saya dicurigai berpolitik tuh. Aduh, itu karena alergi orang dengan politik. Enggak, kita jangan alergi dengan politik, namun jangan kita berpolitik dengan atribut. Nah, itu yang harus dibedakan. Jadi jangan dikit-dikit politik terus orang curiga. Kayak tadi Pak Matias itu ya, orang mau berpolitik di gereja kok. Kalau orang mau jadi tentara, jadi ini dipuji-puji, begitu dia masuk partai politik dicibir, ya kan? Ya. Tapi kalau dia jadi ketua DPR dijilat-jilat, dia lagi jadi baru anggota, jadi kader dicibir-cibir, begitu dia jadi ketua DPR-nya, wah dijilat-jilat setengah mati. Hati-hati juga begitu, munafik juga gerejanya kan? Betul, ya. Itu juga jangan begitu ya. Jadi saya setuju sama Pak Matias Tambah dalam hal ini ya. Itu memang ada munafikan itu. Oke, lanjut dulu ya. Ini lanjut dulu nih Pak Ardiansah Bangun, silakan. Oh, sebentar ini ada Pak Kaisar Yeriko nih. Ini baru Pak Ardiansah Bangun, lalu Pak Yongki dan Beta Maluku. Silakan. Pak Kaisar Yeriko di unmute. Mana nih? Oke, skip dulu ya. Sambil tunggu ya. Sambil tunggu nih. Ardiansah Bangun, silakan. Oh ya, Yeriko, Pak Kaisar. Ya, oh, shalom. Shalom. Ya, saya boleh mengomentari di luar tema yang dibahas malam hari ini? Boleh, kita lagi tema bebas ini. Tema bebas, oke, terima kasih. Saya mau bertanya nih Pak, mengenai keagamaan ya Pak ya. Kenapa tuh agama Islam kan Taurat kita gitu sebagai umat Kristen. Makanya kalau kita ini jadi berbenturan dengan mereka. Imbas-imbasnya ya dengan khilafah ini juga semuanya akhirnya berkaitan semua Pak. Kenapa mereka nggak mengambil dewa bulan kayak tokoh-tokoh siapa kayak yang di dunia ini gitu loh Pak. Itu pertanyaan saya aja Pak. Kan mereka butuh legitimasi, Pak. Iya, tapi kenapa mereka nggak ngambil dari model kayak agama Buddha, Hindu gitu loh, Pak? Enggak, karena saat zaman itu yang namanya pusat dunia ada di ini, Pak, Timur Tengah, Pak. Dan Iya, Timur betul. Tengah sedang bergejolak dengan isu-isu Kristen dan Yahudi. Makanya mereka mengambil dari Yahudi, cerita-cerita mereka itu kan ngambil dari Halakah. Nah, dan dari Tergum, karena Tergum itu kan sudah tertulis kan, sudah ada ditulis. Tapi Torah kan nggak tertulis. Nah, kemudian mereka mengambil dari situ dan mengambil dari Alkitab. Jadi dari Alkitab Kristen dan dari Alkitab Yahudi, karena mereka ingin mendapat legitimasi. Nah, sekarang kenapa mereka nggak ngambil dari Hindu Buddha? Karena zaman itu kerajaan Hindunya lagi dijajah, Pak. Indianya aja lagi dijajah sama Yunani dan kemudian jatuh ke tangan Roma kan. Nah, kenapa nggak ngambil Buddha? Nah, ya sama, Buddhanya juga zaman itu kan masih terdengar sayur-sayur, nggak karu-karuan. Sekalipun banyak orang-orang, dan zaman itu baru ada jalur perdagangan dari Cina ke daerah Mesopotamia dan tidak banyak. Jadi tidak banyak dikenal.
Nah, Islam itu kan lahirnya Ya, kan di tapi Pak Paul, Mesopotamia. maaf Pak, tapi kalau Pak Paul bilang mengambil legitimasi, kenapa dari kami gitu loh? Kenapa dari Tapi umat dari mana Kristen? lagi? Harus dari mana lagi legitimasinya? Ya mereka mencari dong sumber selain dari yang agama yang dahulu, gitu loh. Makanya kan Nggak bisa. entah itu siapa ke evolusi ke Darwin nggak itu teori Darwin atau Mereka dari kan mana lahir gitu kira-kira Pak? tahun 700 ya. Tahun Iya, 700 betul. itu 700 mereka itu di zaman kejayaan Kristen ya, zaman kejayaan Kristen, dan saat itu Yahudi sudah diruntuhkan dan mereka belajar dari Kristen. Jadi kalau menurut Catherine siapa namanya Karen Armstrong itu mencari Tuhan ya, dalam bukunya itu ada bagus sekali dia statement. Zaman itu pedagang-pedagang Quraisy itu dia sering pergi ke Syria, dan di Syria itu peradaban Kristen yang luar biasa, dan mereka melihat dan mereka belajar sejarah. Mengapa zaman dahulu orang Yahudi itu begitu hebat dan ditakutin, dan ceritanya itu sampai ke Yaman kan, kisah kehebatan Raja Israel ini. Oh ternyata mereka punya Torah ya, dan mereka punya nabi yang namanya Musa. Terus mereka di Syria, mereka banyak dengar tentang kerajaan Roma. Mengapa Roma bisa hebat? Oh karena mereka punya Injil dan punya nabi namanya Yesus, punya tokoh namanya Yesus. Nah kemudian si orang-orang Quraisy ini mereka kan ingin menyatukan grupnya mereka. Maka mereka juga ingin punya kitab suci dan punya tokoh, dan mereka harus mendapat legitimasi. Mereka melihat penokohan tentang yang di dalam Alkitab Kristen yang mereka sebut Injil walaupun ngawur, itu adalah warisan dari Perjanjian Lama. Dan untuk mereka bisa melegitimasi mereka, ya mereka caranya dengan mengambil dari Alkitab untuk melegitimasi Al-Qur'annya mereka. Makanya kan statementnya kan dalam mereka adalah nabi terakhir yang menyempurnakan nabi dan kitab sebelumnya. Nah itu yang dibutuhkan mereka, sebuah cerita karangan hoax untuk mempengaruhi orang-orang sekelilingnya. Makanya waktu mereka masuk ke Turki, waktu mereka masuk ke Bizantin, bagaimana cara mengislamkan Bizantin? Mereka bikin Injil Barnabas untuk merefer bahwa Muhammad yang benar, dan isu agama adalah isu yang paling gampang untuk nipu rakyat. Isu agama itu dari dulu, dari zaman Nimrod, dari Kejadian 11 sampai zaman Babel, sampai dengan zamannya Muhammad, itu isu agama itu paling gampang untuk dipakai untuk nipu rakyat. Bahkan sampai di Indonesia hari ini kan. Paul dari Ternate. Ya, salam. Nanti sebentar. Kalau mau nyerobot harus tampak muka, tapi ini kita sedang urutan sampai ini dulu ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, kemudian jadi begitulah yang terjadi ya dalam sejarahnya. Di dalam sejarah yang ditulis oleh Karen Armstrong itu, Mencari Tuhan, kalau nggak salah bukunya itu ada di Gramedia. Ya, itu pernah saya kutip juga soalnya dalam buku saya. Jadi memang harus begitu Pak, itu salah strategi marketing. Makanya terjadi kontradiksi di dalam Al-Quran itu. Ya makanya saya berpikir gini Pak Paul, mungkin kalau mereka tidak mendukung dengan agama kita, mungkin kita ini nggak ngebahas dia, Pak Paul juga nggak harus ke Eropa, ya kan gitu Pak, ya kan? Iya kan, benar dong Pak. Kalau mereka misalnya dia punya rel masing-masing gitu untuk mencari Tuhannya gitu, tidak jadi nggak saling menista. Kayak Hindu Buddha dengan Kristen kan tidak saling menista. Mengapa? Karena urusan sendiri-sendiri. Ya Maksud saya seperti itu Pak. Tapi kalau Islam karena dia mengutip dan dia berusaha meyakinkan bahwa mereka itu berasal dari Yesus dan Yesus dari Musa, maka dengan sendirinya mereka mengatakan kebohongan tentang Alkitab Kristen dan Alkitab Yahudi kan. Terus ngomongnya sudah dirubah-rubah. Nah, akhirnya kan jadi kacau kan? Ya seperti Pak Paul ngomong kan pada saat debat waktu kemarin dengan Ustadz itu kan, agama kalian sudah menistakan saya. Kan seperti itu. Akhirnya begitu, Pak. Nah, maksud saya begini, Pak. Pada saat agama Islam ini muncul di abad 700-an ini, apakah tokoh-tokoh alai Taurat kita ini tidak menginikan mereka, aliran mereka, ajaran mereka gitu, Pak? Apa
setelah mereka lahir gitu Pak. Karena kan mereka menyempurnakan. Tetapi kan kita ini yang di zaman dahulu kan, loh kok ini bertentangan dengan apa yang mereka klaim gitu loh. Makanya mereka kutip aja salah Pak. Entah kutipnya dari mana. Ya kan? Makanya mereka kutip saja salah. Nah, lalu mereka sengaja membuat Injil Barnabas di abad ke-14. Di saat Bizantin itu ditaklukkan kan, untuk melegitimasi. Nah, itu yang terjadi, Pak. Jadi itulah sebabnya setiap dalam dunia apologetika, setiap kita menjawab Islam, artinya kita menista Islam. Itulah sebabnya banyak apologet-apologet kita di penjara. Iya, betul. Iya, karena dengan sendirinya ketika kita jawab, berarti kita sudah menista Islam. Karena ketika kita Muhammad ngutip-ngutip, terus kita bilang Muhammad bohong, berarti kan kita menista Islam. Ketika dia mengatakan di surga ada pesta seks, di surga perang naga, terus kita jawab lagi, Yesus berkata, Muhammad sesat. Karena Yesus berkata di surga nggak ada kawin mengawinkan. Berarti Muhammad nabi sesat kan? Karena Yesus berkata dengan jelas, kamu sesat. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Nah, berarti kan kita bilang Muhammad sesat. Ketika saya bilang Muhammad sesat, saya di DPO. Nah, itu dia. Nah iya, bingung juga kan. Paul bisa bertanya tentang Alkitab sedikit Om Paul. Nah, maksud saya gitu Pak. Ya kalau mereka Islam mempunyai tokoh-tokoh yang mereka sembah seperti agama Hindu, Buddha, mungkin hal seperti ini, keadaan dunia seperti ini mungkin udah nggak ada gitu ya. Itulah sebabnya Pak. Gitu. Kok mereka menyerempet-nyerempet dengan agama kita, udah tahu agama kita udah yang paling pertama di dunia ini kan munculnya. Kita malah nggak punya agama Pak. Ya oke lah. Kita nggak beragama. Maksud Taurat kita maksud saya bukan agama. Gitu loh Pak. Dan mereka menyinggung Taurat kita itu dengan dibilang katanya begitu apa dikarep istilahnya ada yang dirubah. Sedangkan mereka yang merubah itu juga buktinya juga tidak ada gitu loh. Sedang dirubah, terus yang aslinya yang mana yang belum dirubah, nggak punya. Nah itu dia, buktinya pun kita tanya juga nggak tahu kan, buktinya apa. Iya, oke, jadi memang begitulah. Ini coba kita ini ada Pak Saiful ini dari Ternate katanya ya. Ini saya skip dulu teman-teman yang lain ya. Ini karena dia sudah ditambahkan muka. Mana Pak Saiful tadi? Pak Saiful? Mana nih Pak Saiful tadi? Pak Saiful. Oke, hilang ya, udah ya. Mungkin tersign out. Kalau di Ternate memang ada di bawah itu, Pak. Mana di bawah? Iya. Tapi nggak ada ini, Pak Saiful tadi. Bentar. Nggak ada tuh dari tersign out karena di sana memang kurang bagus ininya. Kalau di Ternate itu internetnya nggak stabil. Oke, kita lanjut dulu ya. Pak siapa tadi ya? Urutannya tadi ya, saya bilang. Siapa? Ardiansa, Pak. Ya, Pak Ardiansa Bangun. Ya, silakan. Ya, Shalom, Swastiastu. Ya. Salam Rahayu. Ya, ada beberapa mungkin judul ini sangat menarik juga, Pak, karena ini lagi hangat-hangatnya juga sekarang ini tentang membicarakan KPK dan bersangkut dengan PGI, juga bersangkutan dengan para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Jadi ini mungkin tadi itu saya mau mengatakan bahwa para pendeta juga sudah mulai masuk ke dalam ranah politik sebetulnya. Iya, Pak. Itu bahayanya itu, Pak. Nah, tapi seperti Pak Paul bilang tadi, karena kalau mereka mau berpolitik, jangan bawa-bawa institusi atau organisasi PGI-nya gitu. Jadi ini sangat tepat memang. Nah, kenapa orang-orang Kristen sekarang kayaknya sangat tidak suka mendengarkan kata politik? Karena kalau kita bongkar sedikit ke belakang, waktu PDS, Partai Damai Sejahtera itu, karena banyak di situ membohongi banyak
Nah, mulai dari situ orang-orang Kristen itu sangat kayaknya ya apa namanya ya, agak sedikit kesal gitu. Banyak orang ya mungkin ditipu lah, mungkin banyak yang macam-macam gitu. Nah, menurut saya juga kalau mereka mau masuk ke dalam ranah politik, Pak Gilbert dan Pak Gomar ya, itu mereka jangan bawa kita, bawa nama kekristenan, bawa institusi atau organisasi yang mereka pimpin. Mereka jangan ya itu kan merusak citranya kita juga gitu, merusak citranya kita. Jadi ini sangat-sangat memang keterlaluan juga ini politik apa. Nah, tapi kalau kita kembali bicara politik, seperti yang pernah saya bilang, Pak, ini mungkin adalah sebuah satu, apa namanya ya, ya katakanlah ini sebuah satu, apa, kata-kata lah ya. Jadi kalau politik itu sebetulnya kan kalau politik dunia ini memang harus mempertahankan rajanya. Ya. Kalau politik Tuhan harus mengorbankan raja. Nah, kalau mereka mengerti tentang bagaimana berpolitik di dalam dunia untuk menyangkut kepentingan kantong mereka atau pribadi mereka atau kelompok mereka, jangan membawa sesuatu yang semuanya kita ini terlibat di dalam pernyataan mereka gitu. Nah, pernyataan mereka ini yang kadang-kadang membuat kita dilibatkan, padahal tipuan mereka untuk menjualnya kita ini, menjual namanya kita, menjual kekristenan itu. Jadi mereka sedang menjual gitu, memihak dari orang-orang yang selama ini yang mungkin aliran keras lah, katakan seperti itu, yang di KPK yang dikeluarkan. Ya itu urusan, kalau mau urusan politik, go ahead lah, jangan bawa-bawa kita gitu. Ya ini sangat memang agak sedikit kesal juga kita dengar mereka seperti itu. Nah, ada firman Tuhan, Pak, mau saya sedikit mau bacakan juga buat kita juga di sini. Saya rindu juga membacakan ini di dalam Yehezkel 34 tentang bagaimana Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Nah, saya mau bacakan dari ayat 1 sampai 5 saja. Dia mengatakan begini, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya dari bulunya, kamu membuat pakaian yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya mau sedikit katakan adalah dari ayat ini sangat gamblang bahwa kalau mereka punya panggilan sebagai gembala, kalau mereka panggilan sebagai pendeta hamba Tuhan yang sudah banyak mengambil tanda kutip keuntungan dari para jemaat, tapi jangan masuk dalam politik, ranah politik yang menyesatkan banyak orang gitu. Jadi ini buat Pak Gilbert juga ya, saya dulu kagum juga lihat Pak Gilbert ya, artinya banyak memang hal-hal yang positif yang dia utarakan tentang firman Tuhan, tapi lama-kelamaan dia ini masuk ranah-ranah yang sebetulnya
bukan domainnya dia gitu. Nah ini yang kacau gitu. Ini sangat-sangat menyakiti para anak-anak Tuhan yang selama ini bersimpati dengan dia. Akhirnya ada banyak orang nanti tidak lagi simpati dengan beliau ini. Nah ini kasihan orang-orang yang digembalakan selama ini. Dengan tanda kutip, mereka sepertinya dibodoh-bodohin seperti yang partai Damai Sejahtera dulu gitu, yang partai yang dulu itu banyak orang dibodoh-bodohi, menjual, menakut-nakuti, menjual surga dan lain sebagainya. Ini, waduh, ini udah sangat parah. Ini terima kasih juga buat Pak Paul ini ya, yang sudah memberikan wawasan kepada banyak anak-anak Tuhan yang bisa mengatakan dari dasar hatinya yang rindu untuk menerima kebenaran itu. Jadi menurut saya ini sangat memang harus kita kritik ya. Kita harus keras membuat satu gebrakan yang luar biasa untuk hal-hal yang seperti ini. Ini karena menyangkut banyak orang, bukan mereka saja gitu. Demikian Paul. Terima Betul kasih. ya. Jadi memang saya berharap sebenarnya Pak Komar itu jangan terlibat dalam politik praktis begitu ya. Dia urus untuk kita sendiri aja dulu ya, dan menyuarakan suara kita, suaranya teman-teman lah. Karena saya kan bukan anggota PGI ya, jadi menyuarakan suara teman-teman lah. Tetapi nampaknya beliau tidak menyuarakan suara teman-teman, tetapi menyuarakan suaranya dia sendiri. Saya kira begitu ya. Dan kalau iya, oke, ini sebenarnya tadi saya mau minta, ini ada Pak TMOL nih ya, TMOL. Tapi sebelum Pak TMOL ini ada Saiful Uli nih, Pak Beta Maluku juga skip dulu ya. Ini ada Saiful Uli tadi, namanya Muslim ya Pak Saiful Uli ya. Saiful Ul apa siapa nih? Silakan di unmute Pak Saiful tadi. Pak Saiful. Pak Saiful. Oke, lanjut dulu deh ya, Pak Beta Maluku Sebelum dulu. Pak Saiful bisa saya ngomong, Pak Paul? Boleh. Ini Pak Beta Maluku dulu ya. Ini siapa tadi bicara? Pak Matius Tambah. Oh, Pak Matius Tambah. Tapi dia belum ngomong apa-apa nih Pak Saiful ini. Dan kita belum tahu siapa dia. Mungkin skip dulu ya. Ini biar Beta Maluku dulu ya. Beta Maluku lalu TMOL ya. Silakan Pak Beta Maluku. Selamat malam. Shalom Amerika. Shalom. Ini kebetulan nih Pak, tadi pagi kayak waktu Denver, saya kebangun agak cepat, saya dengar itu baru sekitar 6 jam dia live stream tuh, Tuan Gilo dan pengacaranya itu. Gilo. Jadi, ya. Tuan Gilo ini buat saya semakin dia tampil dengan menanggapi posisi JPZ, itu dari sisi pandang umum dari saya ya, semakin menguntungkan JPZ dengan membuka mata masyarakat umum yang menonton. Iya, saya lihat komentarnya bagus-bagus. Lihat. Bahkan akan membuka topeng Tuan Gilo sendiri, gitu. Membuka topeng Tuan Gilo. Nah, saya kebetulan waktu di LA sekitar 2005-2006, gereja kami pernah mengundang Tuan Gilo tuh Pak. Itu ya harus jujur terbuka bahwa memang itu negosiasi untuk mendatangkan dia, Pak. At least $5.000 itu. Plus acara semacam KKR itu nanti pundi-pundinya buat dia. Nah, karena waktu itu ya kita rindu orang Indonesia, pendeta dari sana datang ya. Oke lah, kebetulan saya ketua panitianya. Akhirnya kita bikin satu kolek dana, dan akhirnya tercapai dia datang. Tapi setelah kurang lebih acara itu total bisa 3 jam, dan dia cuma bicara nggak sampai 4-5 menit. Saya merasakan malah ini kayak pelawak yang kita undang. Memang ketawa terus, happy, ada sisipan firman. Tapi intinya nggak dapat. Intinya nggak dapat. Nah ini mungkin bisa menjadi masukan yang baik buat Tuan Gilo ya. Nggak ada salahnya. Belum terlambat. Nafas masih ada. Kita masih bisa berubah. Semuanya kita masih bisa perbaiki diri. Nah, jadi kalau tadi Bapak yang sebelum saya Pak Ardiansa dengan kutipan ayat Alkitabnya di Perjanjian Lama itu wah bagus sekali kalau bisa ya. Jadi kita sama-sama mengasah pisau lah ya. Pisau kebenaran diri ya.
untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, pesan untuk lawyer yang tadi bicara, kebetulan saya nonton dari awal sampai akhir, yang sempat memberi advice hukum tentang penistaan agama tuh, buat saya kenapa kutu di seberang lautan dipersoalkan, sementara ada Yahya Waloni, Abdul Somad, penista agama Kristen, yang ibaratnya bak gajah di depan mata tidak dipersoalkan gitu. Udah persoalkan dong biar seimbang, ya kan? Persoalkan bahwa mereka kerana hukum. Nah ini ada yang menarik lagi nih catatan saya mengenai Tuan Gilgo. Saya bukan penjilat, saya bukan orang cari muka. Ya. Kita nggak perlu menghakimi Tuan Gilo dengan ucapannya dia. Sekarang saya hanya menghimbau jemaatnya Tuan Gilo dan atau orang-orang di lingkungan Tuan Gilo menilai sendiri apakah Tuan Gilo ini penjilat atau yang seperti diakui dia bukan orang yang cari muka. Silakan dilihat aja sendiri. Kalau memang ternyata kontradiksi dengan apa yang dia katakan, ya biarlah Tuan Gilo yang merasakan hasilnya. Gitu. Terus satu lagi, dia bilang tahun 1991 sudah masuk RCTI ya, masuk TV. Kebetulan tahun itu saya suka juga tuh melihat dia. Nah, tapi keberadaan dia timbul saat itu menurut saya. Itu karena kekosongan panggung Kristen yang tidak diberi tempat. Sehingga waktu dia timbul menjadi perhatian umum, khususnya orang Kristen. Wah, seneng ya, kita punya pendeta, punya acara Kristen di TV. Ya, ya kebetulan ya berkatnya dia yang dapat. Ya, mungkin juga karena itu juga Tuhan bisa pakai dia untuk menjamah jiwa-jiwa yang ya dari seberang untuk menerima Kristus, ya puji Tuhan. Itu bukan karena dia, karena Tuhan Yesus kita. Nah, sampai situ aja deh Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini teman-teman tadi ngomong kutu di seberang samudera, jadi ingat ya kaos ya. Ini kita keuntungannya buat buku Pancasila, kita kan kumpulin dana sampai akhir bulan Juni. Nanti pas launching bulan Oktober kita akan cetak lagi kaos Gatot Kaca ya, Gatot Kaca dengan Garuda ya, ini sedang dibikinkan. Nah, makanya yang ini kita mau cetak dulu buat biaya pembuatan dulu. Kaosnya harganya 125.000. Ini kaosnya yang middle ya, yang kualitasnya menengah, bukan kaos-kaos yang murahan ya. Juga topinya juga yang bagus. Yang 50.000, muknya juga keren juga kan, dan cukup cute ya. Nah, ini nanti yang bikin komik ini, yang gambar ini nanti yang bikin komiknya juga, dan yang nanti bikin ikon Gatot Kaca komik juga ya. Ini lagi dibuat. Mudah-mudahan Pak Jenderal berkenan sama orangnya, nanti semua bisa jalan bekerja sama. Dan ini rekening untuk pembuatan buku Pancasila ya. Teman-teman, 10.000 pun berguna ya, karena target kita ini 150 juta supaya bisa cetak 200.000 buku. Dan kita mau bagi-bagi dengan gratis ya, bagi-bagi dengan gratis. Dan orang-orang yang terlibat di dalamnya supaya jangan kerja bakti, tapi benar-benar sukacita mengerjakannya, kita bayar dengan kita berikan honor yang selayaknya. Pak Jenderal juga tentu butuh royalti dong, ya kan? Harus ada royalti. Nah, saya kira ukurannya kayaknya macam-macam deh, ada yang besar banget juga bisa deh. Nanti tinggal ngomong aja, nanti tinggal WhatsApp ke sini ya. Ini 30.000 ya, bukan 301 tapi 30.000 harga muknya. Keren dah pokoknya ya. Coba kalau punya komik begitu kan, satu keluarga pakai, kalau semua rame-rame kutu di seberang samudera, kan lucu juga kan. Nah, ini Ibu Koni juga saya kasih ya, Ibu Koni, semua teman-teman pakai, jadi kalau lagi kumpul nanti lucu banget, nanti kita pakai kaos kutu di seberang samudera. Haleluya. Mengapa hitam? Karena saya selalu pakai hitam ya, ini seragam kebesaran saya, hitam. Bajunya hitam, tapi kalau mau putih kayaknya ada deh yang putih ya, yang premiumnya ada yang putih. Oke, ini rekeningnya jangan lupa untuk di screenshot dan ditransfer. 10.000 rupiah pun berguna ya, 10.000 rupiah pun berguna. Ya, haleluya. Oke, kita Halo Pak Paul. Iya. Tasnya bagaimana? Tasnya itu, nah ya nanti kita lanjutkan lagi Pak Nathan nanti, karena kan sekarang kemarin kan kondisinya tidak menentu, saya khawatir semua yang terlibat ditangkepin. Kemarin kan saya berpikirnya begitu kan, ternyata kan enggak, aman-aman semua. Pak Jenderal juga berani ya kan. Jadi kemarin saya stop semua supaya jangan nanti kayak PKI asal bikin benderanya ditangkap masuk penjara ya kan. Supaya jangan begitu. Saya kan kemarin khawatir stop dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena tasnya kan kita sudah punya gambarnya sekarang kan. Sudah punya gambarnya. Nanti
tasnya mungkin tas bagusnya ini ya, tas yang lucu-lucu juga. Jadi orang makainya juga nggak malu gitu loh, nggak kayak orang pegawai negeri gitu loh. Makainya itu benar-benar keren gitu loh, lucu. Jadi dipakai kemana-mana orang juga seneng gitu loh. Ya atau yang keren sekalian, yang formal tapi yang keren banget. Misalnya gambar apa nanti, makanya nanti kita pikirkan nanti caranya. Gitu ya. Oke. Nanti saya lanjut lagi nih. Ya, lanjut. Paling gede berapa ukurannya ya, Pak? Saya belum tahu, nanti langsung WhatsApp aja ke itu tadi, ke nomor tadi. Ya. Sudah bisa mulai, Pak. Kasih, Pak. Oke, ini kalau Pak Saiful belum masuk, ini Pak TMOL dulu nih, silakan di unmute. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak TMOL. Franky, Pak. Sorry, saya. Oh, Pak Franky. Ya, oke Pak Franky. Haleluya. Pertama-tama saya terima kasih Pak telah bisa join di Zoom Pak Paul, dan shalom semuanya, salam kenal teman-teman semuanya di sini. Semoga semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya berniat dan mau sekali bergabung. Saya sudah mengikuti beberapa kali Zoom dari Pak Paul, dan saat ini saya mencoba untuk masuk dan akhirnya bisa masuk karena saya mau belajar tentunya ya. Saya mau belajar, saya mau lebih mendapat pengetahuan. Tadi sempat sebelum Pak Arjuna ya, tadi ada yang bertanya, boleh tidak kalau sedikit keluar dari topik Pak? Tapi sebenarnya masih ada hubungan sih sedikit Pak. Ya, boleh. Ya. Kita memang jadi, kalau lagi topik ini topik bebas kita. Iya. Cuman tetap ada temanya supaya nggak terlalu jauh. Oke. Iya Pak. Jadi kalau dari pengalaman saya, jadi saya lihat begini, masih ada hubungan dengan apa tadi masalah dengan Pastor Gilbert, tapi juga bukan cuma Pastor Gilbert, mungkin juga ada beberapa yang lain ya. Jadi saya lihat di sini Pak, kita kekurangan salah satu untuk mengedit keuangan dalam gereja. Jadi keuangan dalam organisasi gereja itu seakan-akan kalau kita mau bikin sistem di situ, atau kita mau bikin sesuatu yang transparansi, itu seakan-akan menyentuh wilayah sucinya mereka, begitu. Jadi ada seperti pemikiran seperti itu. Jadi kita jadinya jemaat, jadi serba salah gitu ya. Apakah kita mau memberikan ide ini baik atau tidak? Apakah kita bisa melakukan satu sistem keuangan yang transparansi? Kalau perlu dalam satu gereja itu, dalam setiap periode, dalam setiap tahun mungkin dikasih eksternal auditor untuk keuangannya, supaya dia bisa memberikan fair judgment ya, apakah memang dari laporan keuangan itu memang transparansi. Seperti kita tahu kalau di perusahaan-perusahaan itu kan ada wajar gitu ya, laporannya wajar, tidak apa gitu ya. Nah, sebenarnya bisa juga dilakukan dalam gereja kalau menurut pandangan saya, tapi saya membutuhkan tentunya pandangan dari Pak Paul, apakah itu bisa atau tidak, atau apakah itu tidak mungkin atau gimana. Saya tentunya membutuhkan satu pedoman Pak Paul. Jadi saya berpikir begini sebenarnya, karena yang saya tahu ada beberapa yang organisasi gereja itu punya masalah besar di sini, finance. Jadi tidak ada pembukuan yang baku. Kan sebenarnya satu gereja ini kita misalkan kalau gereja A ya, bikin satu sistem baku pembukuan. Misalkan namanya pembukuan kayak dulu kan ada yang easy accounting ya gitu ya. Apapun mau dipakai. Jadi semua seragam gitu. Apalagi sekarang zamannya digital, zamannya internet. Nah, mungkin di gereja lain kalau tidak mau memakai juga sistem yang sama bisa membuat sistem sendiri. Tapi intinya adalah niat saya adalah mengatakan hal ini untuk kebaikan bersama. Agar supaya menghilangkan kecurigaan dari jemaat. Apalagi mereka yang memberi, memang betul kita memberi itu kita tidak akan meminta kembali. Kita tahu. Tetapi jangan salah juga, pemberian itu ada dalam bentuk ya seperti Pak Paul bilang perpuluhan, ada juga dalam bentuk persembahan pembangunan. Nah, kalau kita tidak bisa memilah di sini mana yang masuk ke perpuluhan, mana yang masuk ke pembangunan, dan dicampur aduk, kacau Pak. Nah, dan masalah ini terjadi. Dan ini yang bisa membuat petaka di satu saat. Tinggal menunggu ini seperti bom waktu. Ketika itu tercium, ketika itu masalah terjadi, terkuak,
Tetapi seakan-akan masalah itu didiami lagi, Pak. Padahal sudah tahu bahwa ini ada kecurangan, kita sudah tahu misalkan di sini ada kesalahan. Harusnya untuk menghindari hal itu jangan sampai terjadi lagi, kita bikin sistem keuangan. Karena kalau kita bikin sistem keuangan, sangat-sangat bisa dikontrol. Tidak ada yang bilang dari, wah ini saya lupa catat, wah ini untuk pemberian ini, oh kemarin saya ambil kan, saya sudah kasih tahu si A. Loh, kamu tidak kasih tahu saya mana buktinya. Nah, jadi adanya saling menuduh. Tetapi kalau ada sistem dalam satu gereja, nah ini mungkin bisa menjadi juga apakah ini juga bisa terrealisasi atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi mudah-mudahan sih kalau menurut pandangan saya sih wajar-wajar saja. Dan ketika itu dijalankan, semua tersistematis. Bukan berarti kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tetapi sistem ini akan membantu kita supaya terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Apalagi kalau sampai ada eksternal auditor dari independen, Pak. Maksudnya lembaga independen. Apakah lembaga independen ini juga dari PGI atau dari mana? Tapi harus kredibel. Jadi ketika dia datang mungkin dalam 6 bulan sekali, apakah itu setahun sekali, dia cek, wah ini pembukuannya bagus, wajar, tidak ada penyelewengan, dan itu setelah dipublikasikan, atau saya tidak tahu kalau apakah itu bisa dipublikasikan atau tidak, tetapi kenapa juga tidak, begitu ya. Jemaat akan percaya. Gitu. Wah, berarti pemberian kami, persembahan kami benar-benar dipakai apa adanya. Ini buktinya ada. Seperti di bank-bank ya, kita lihat, oh ini ada pelaporannya setiap tahun, akhir tahun, rapat itu ada, oh ini dipakai di sini, ada laporan keuangannya, Pak. Sederhana saja, mungkin kalaupun terlalu bermimpi-mimpi mau bikin sistem terlalu mungkin sederhana saja, tapi setidaknya kita serius untuk membuat itu. Karena salah satu masalah yang ada di dalam gereja, yang dalam tanda kutip, istilahnya tabu gitu ya, untuk kita sebut. Karena ada beberapa dari gereja atau dari pendeta itu merasa bahwa janganlah dicampur di masalah situ. Itu bukan urusan Anda itu. Ini kan sudah masuk ke gereja, ini sudah urusan kita, nanti kita yang atur gitu. Jadi apalagi masih mending kalau uang itu dihitung, Pak. Ada diakon-diakonnya itu, ada pelayan-pelayannya yang hitung. Tetapi kalau memang hanya ditaruh begitu dan diambil tidak dihitung, kita percaya semua masih positive thinking lah ya, karena namanya juga kita orang Kristen, kita selalu positive thinking, kita selalu berpikir positif. Tapi kejahatan terjadi bukan karena ini ya kan Pak, tapi karena ada kesempatan juga. Iya. Nah itu Pak Paul, saya mau minta pencerahan. Banyak yang saya mau tanya, tapi itu dulu Pak. Apakah logik? Is it possible? Bisa bikin satu sistem keuangan dalam setiap organisasi gereja untuk mendisiplinkan semua, Pak? Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul dan sejak zaman Perjanjian Baru, semua uang yang dikumpul itu adalah untuk diakonia loh, Pak. Dan tentu saja untuk menggaji para rasul ya. Tetapi para rasul itu kan Paulus saja bilang, seharusnya saya layak untuk menerima gaji itu kan. Pak Petrus juga ya dalam perjalanannya pun boleh membawa istrinya begitu kan. Artinya ada kehidupan yang layak. Namun tetap semua dikumpulkan itu adalah untuk dibagikan untuk keperluan diakonia. Karena memang waktu itu banyak sekali orang-orang, karena zaman masa yang nggak karu-karuan ya, zaman tirani Roma itu kan luar biasa. Banyak orang-orang miskin atau orang yang dimiskinkan oleh negara. Dan mereka itu akhirnya datang ke gereja. Mereka percaya nggak percaya, mereka Kristen bukan Kristen datang ke gereja. Karena di jemaat Tuhan itu, di komunitas itu pasti ada makanan dan ada pakaian. Dan bahkan dikasih tumpangan. Nah beda di sekarang. Harusnya di Indonesia itu banyak sekali orang miskin. Ya makanya itu mudah dihasut. Orang-orang yang lapar itu mudah dihasut. Yang kelihatannya punya rumah, belum tentu dia punya beras loh. Yang kelihatannya pakai motor, belum tentu dia punya beras. Motornya bodong kok. Motornya aja bodong, nggak ada STNK-nya, nggak ada ininya, nggak ada BPKB-nya. Jadi jangan Anda pikir orang yang punya motor, punya televisi di rumahnya itu mereka punya beras. Oh, saya banyak melihat kenyataan-kenyataannya, ternyata mereka nggak makan seharian, 2-3 hari bisa nggak makan. Itu beneran. Nah, itulah sebabnya kita perlu berdiakonia. Itu penting sekali diakonia itu. Itu adalah pelayanan yang luar biasa. Dan caranya gimana harus diaudit. Makanya saya setuju. Waktu saya masih melayani di sebuah gereja besar itu, maka gereja kami memang tidak diaudit, tapi membuka laporan keuangannya secara rinci. Ya.
Jadi siapapun jemaat boleh datang lihat dan untuk apa saja penggunaan itu, bahkan gembala kami sendiri saja menggaji dirinya sendiri dari situ. Dari semua termasuk hutang-hutangnya kepada tokoh-tokoh bangunan karena sedang membangun sekolah dan gereja ya, membangun sekolah juga, dan sekolah itu diperuntukkan bagi jemaat yang kaya, ya tentu bayarnya mahal karena sekolah swasta, tapi jemaat yang miskin dikasih gratis sekolah itu, termasuk full timer semua anaknya di situ nggak bayar. Luar biasa toh, semua aktivis-aktivis gereja yang memang nggak bisa bayar, nggak usah bayar. Jadi dari situ tuh saya membuat satu ide, kenapa tidak diaudit ya? Harusnya laporan keuangan gereja diaudit. Baru saya ngomong gitu tahun depannya Konghi masuk penjara. Baru saya ngomong gitu tahun depannya Konghi belum masuk penjara waktu itu, apa GGRN Konghi itu. Terus tiba-tiba tahun depannya lagi menantunya anaknya Yonggi Cho ya kena juga masalah lagi. Dan memang harusnya diaudit. Saya setuju Pak untuk diaudit publik. Karena kayak di GKI, di gereja-gereja yang ini ya, yang formal kayak GKI, terus GPIB, itu semua diaudit toh. Gereja Reform, itu semua diaudit Pak. Dan saya setuju dengan itu. Makanya di Eropa semua diaudit ya. Gereja di Eropa diaudit terbuka. Makanya ada satu gereja-gereja karismatik, Pentakosta karismatik di Belanda, kalau yang tidak siap diaudit, maka dia nggak mau bikin ini, nggak bikin yayasan. Jadi masuk ke personal pribadi. Tetapi begitu dia mau jadi stifting atau jadi Verain gitu kan, maka dia harus diaudit, laporan. Begitu dia salah itu bisa urusannya ruwet itu sama negara itu. Pokoknya jangan ruwet masalah uang sama negara aja. Negara ini akan membantu ketika kita lagi kesulitan keuangan, tetapi kalau kita ruwet nggak jujur sama negara masalah uang, kelar aja hidup kita di sini. Nah makanya beberapa gereja yang udah kacau begitu, akhirnya ditegur Pak. Wah, di Eropa ini diaudit Pak kalau terima uang Pak. Makanya ini uang kemana itu diaudit semua Pak. Makanya orang-orang Eropa kalau ngasih ke gereja ya mereka tulus Pak, kasih beneran Pak. Nah, tetapi mereka tidak mau masuk ke negara pajak gereja itu nggak mau, karena pajak gereja itu akhirnya untuk merawat gereja, dan mereka bilang buat apa kita merawat gereja? Mereka merawat gereja yang mahal-mahal itu, gereja yang bangunan-bangunan tua itu kan mahal, perawatannya kan mahal banget itu. Akhirnya mereka lebih memutuskan untuk bergabung dengan organisasi-organisasi gereja baru yang sederhana, yang pakai gudang, yang pakai cuman sewa ruko atau sewa apa, dan kemudian dana-dana itu banyak yang dipakai untuk diakonia. Kayak gereja tempat anak saya itu banyak kirim uang ke Cina Pak buat diakonia, ngerawat anak-anak di Cina itu yang miskin-miskin itu Pak, yang sumbing, yang apa itu kan. Terus juga kirim kemarin itu ke Yordania untuk kamp pengungsi di Yordania untuk belikan pakaian yang baru, yang kan kalau di Eropa ini pengungsi itu dapat layak Pak, dapat kehidupan yang layak. Tapi kalau di Indonesia, di Yordania, kasihan Pak. Kasihan sekali Pak orang-orang di camp itu Pak. Ya kemarin ada beberapa teman yang sempat hubungi saya mau pelayanan di camp, tapi ternyata itu sulit pelayanan di camp di Indonesia. Nah pertanyaannya harusnya Gilbert dengan powernya dia bisa melayani di camp. Nah itu kira-kira gitu Pak Franky. Saya setuju tuh ya bikin lembaga audit. Nanti kita mungkin dijadikan, seharusnya ada auditor ya. Harusnya gereja itu diaudit. Harusnya bagus ya. Ya, terima kasih Pak Paul. Iya, ini ada kritikus gereja nih, John Sung nih. Nah, ini saya sering lihat di Facebooknya nih, John Sung ini. Mana John? Kasih masuk dulu ya. Selamat malam ya. Selamat malam Pak John Sung, luar biasa. Jadi tiba-tiba masuk, saya kaget ini Pak John Sung masuk ini. Ini saya dengar nama Pak Paul Jang ini udah di mana-mana. Jadi ini teman-teman saya ini yang itu coba masuk katanya. Saya bilang saya ini nggak pernah nih masuk ke ini nih, saya bilang ke channel YouTube yang lain nih. Tapi ya puji Tuhan ya malam hari ini saya bisa ngobrol santai dengan Pak Paul Zhang ya. Ini tentu adalah ada kehendak Tuhan di dalamnya. Ya baik Pak Paul Zhang, mungkin sedikit saya mau kenalan lah sama Pak Paul ya. Pak Paul ini apa, di gereja atau apa, yayasan atau gimana Pak Paul? Di Indonesia ada ikutin, tentu saya pendeta di sebuah sinode ya kalau di Indonesia, tapi kalau di sorry bentar, kepencet ya, sorry ya,
kepencet ini. Jadi waktu di Indonesia dulu saya di sebuah gereja yang cukup besar. Kemudian 2010 saya mengundurkan diri karena kesalahan saya sendiri dan kesombongan saya sendiri. Terus 2015 saya bergabung dengan gereja yang lain. Jadi itu teman kuliah MTH saya, dia tawarkan kamu ikut kita aja. Nah, saya bergabunglah di situ dengan beliau. Jadi tetap saya di bawah sebuah sinode, artinya tetap ada yang di atas saya menasihati, menegur saya, yang kasih masukan, tetap yang harus saya dengarkan. Tetap harus ada ya, karena kita kan nggak bisa jalan sendiri. Tetapi kerjaan saya ini saya jalankan independen. Saya tidak mewakili gereja manapun. Makanya saya pamitan dulu. Saya tidak boleh membawa organisasi apapun, sinode apapun, karena yang saya lakukan adalah tanggung jawab pribadi. Waktu itu kita udah keras ya. Bahkan dari alma mater saya sendiri pun keras. Nah, keras sekali. Jangan pernah sebut alma mater kami, Pak. Kita keras sekali. Karena yang di alma mater itu ternyata yang sekolah di alma mater saya itu ada yang dari Kementerian Agama, ada yang di mana-mana. Nah, pernah satu waduh saya bilang. Ya maklum lah, saya jadi maklum lah. Makanya keras sekali alma mater saya yang dari sekolah teologi itu keras sekali. Tolong jangan sebut-sebut alma mater kami, gitu Pak. Iya. Nah, kalau di Eropa, saya kan ada kerja di yayasan Pak, Yayasan Pekabaran Injil untuk orang-orang imigran ini Pak. Tuhan ya, luar biasa. Saya suka ini dengan semangatnya Pak Paul ini. Apa yang disampaikan ini banyak yang logis, misal tentang kebangsaan, ya bernegara, Pancasila, seperti itu. Memang Indonesia ini penuh dengan ini, ketidakadilan terhadap kekristenan ya. Ya, contoh seperti yang PGI sekarang ini kan. Dia sibuk komen dengan urusan KPK. Dia nggak komen urusan bagaimana gereja diintimidasi, izin IMB nggak dikasih. Saya sendiri merintis gereja independen aja pernah dihadapin sama orang-orang Muslim itu datang mau bakar motor saya, mau ribut, mau bunuh-bunuhan itu di Kalimantan, di mana itu, di Jawa juga digas. Jadi kalau kita sampaikan hal-hal begini sama PGI lah, apa sama organisasi Bimas lah, mereka nggak pusing gitu, mereka nggak banyak ini. Nah, urusan-urusan seperti kayak KPK begini, si Gomar ini mau protes pula. Bingung juga saya kan, makanya ini orang-orang udah keluar jalur ya. Nah, kemudian mengenai Gilbert seperti ini. Gilbert sih, kalau saya itu kritik sih, saya bukan kritik pribadinya lah ya, saya kritik banyak ke ajarannya, doktrinnya. Jadi, kan biasa orang suka bilang jangan menghakimi. Tapi Tuhan Yesus kan dalam Alkitab menyatakan suruh kita memberitakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya kan. Menyatakan apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, itu panggilan saya sebenarnya. Saya Gilbert kan saya banyak ada kritik anaknya itu yang khotbah itu di mana dia suruh maju ke depan cium sepatu begitu sampai bergetar-getar nanti jatuh begitu. Cium sepatu, Pak? Iya itu ada kan di video saya itu kan sepatu diletak di depan mimbar. Kemudian jemaatnya satu-satu, waduh, yang suruh cium sepatu, pegang sepatu begitu. Coba ini penyesatan saya bilang. Aduh. Nah, ini geren. Saya juga dari gereja karismatik, tapi saya tahu itu salah, Pak. Iya. Tapi nanti saya nanti cari Pak videonya Pak. Kalau enggak, kalau ada dikirim Pak. Nanti saya cek Pak. Wah itu. Oh iya. Nanti kalau boleh chat saya. Kacau sekali. Iya. Nomor WhatsApp-nya boleh chat saya nanti kapan-kapan. Oh iya. Ini saya catat nomor WhatsApp-nya. Iya. Nih 0812 5876 9200. Ya lanjut Pak sambil saya catat. Ya, jadi kalau mengenai sebenarnya kalau mengenai gereja dan negara, saya sendiri berpandangan bahwa gereja itu memang harus terpisah dari negara. Jadi negara tidak urus-urusan gereja tidak urus-urusan negara. Jadi ada pemisahan. Jadi bukan seperti dalam perjanjian lama Sacral Society di mana seperti khilafah gitu ya, umat Israel itu dipimpin langsung teokrasi, dipimpin oleh Tuhan. Tapi hari ini kita berpisah antara negara, urusan negara. Sebenarnya makanya tidak perlu ada menteri agama segala macam. Gitu. Di KTP tulis nama agama. Buat apa gitu? Itu hanya untuk diskriminasi. Nah, jadi nanti ngurus-ngurus surat apa segala macam jadi repot itu kalau dia lihat agama kita kan. Jadi itu masalahnya gitu loh. Nah,
Halo. Ya, jadi saya pikir ya, seperti kayak Tuhan Yesus itu kan berkata kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bilang, kami menaburkan benih gandum. Kenapa tumbuh benih lalang? Lalu murid-muridnya bilang, biar kami cabut itu benih lalang itu. Tuhan Yesus bilang, jangan. Nanti ketika hari penuaian, nah, malaikat akan menuai, memisahkan yang mana gandum, yang mana lalang. Nah, hari ini ya secara kemanusiaan, secara kebangsaan kita harus melihat, walaupun saya tidak setuju misalnya dengan saksi Yehova, tidak setuju dengan doktrin-doktrin Mormon apa segala macam, tapi saya tidak boleh memakai kekuasaan pemerintah untuk menindas mereka, melarang mereka, itu tidak boleh. Karena hak asasi manusia itu adalah bebas untuk beragama, meyakini. Yang penting orang beragama itu jangan menjahati orang lain, jangan merugikan orang lain gitu. Nah, itu namanya toleransi sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia kan kita lihat bukan demikian. Kita bangun gereja sudah minta tanda tangan kan. SKB 3 Menteri minta tanda tangan 60 kakak tanda tangan. Cuman satu orang aja nih, orang Islam nggak setuju nih di situ. Nggak dikasih. Teman saya udah berapa banyak itu minta tanda tangan capek-capek ngumpulinnya. Satu aja dia bilang nggak setuju, nggak dikasih. Saya bilang ini nggak beres negara ini. Ya. Sangat-sangat tidak adil gitu loh. Nanti kalau berurusan sama pemerintah ya inilah itulah alasan ini nggak beres. Jadi hal-hal demikian ini ya memang saya senang dengan Pak Poljang ini berani bersuara. Saya sendiri ya memang di Indonesia ya bersuara begini, saya komentari Habib Rizik punya video, Yahya Waloni, Kaimana, Ustadz Masyud, apa segala macam yang menyerahnya kekristenan, ya tentu banyak teror. Saya bilang, ya kalau memang sudah waktunya Tuhan mau izinkan kita masuk penjara pun is okay, no problem, saya bilang. Cuman itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya kalau begitu udah bukan umatnya dari Tuhan, dari iblis kalau begitu. Kalau main lapor-lapor gitu kan. Main lapor-lapor pemerintah tidak mampu berargumentasi. Nah, sama seperti kemarin saya komentarin itu videonya Andi Simon. Kan lagi heboh kan? Ya, itu Andi Simon. Dia bergetar-getar tangannya nyembuhin orang, tumbang. Emang udah diuji secara medis bahwa itu orang benar-benar sembuh. Nah, lalu saya juga baca di dalam Alkitab justru pada akhir zaman muncul Mesias-Mesias palsu yang berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan. Saya bilang, nah bagaimana ini kita diskusikan, saya bilang. Nah. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan tekan gambar lonceng untuk menambah semangat saya dalam berkreasi. Terima kasih.